Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian di dalam Renungan Harian dari HKBP Batam Lubuk Baca. Hari ini Kamis tanggal 3 Maret 2022. Kasih Tuhan kiranya senantiasa menyertai kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan hari ini mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang kembali menghantarkan kami kepada hari yang baru dan mengizinkan kami Tuhan untuk kembali boleh mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu yang boleh kami dengarkan sebentar lagi. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai kami, menolong kami untuk boleh menerima, memahami kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan pada hari ini yaitu dari Injil Markus pasal 11 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan terjemahan bahasa Batak dikatakan, ia akan dijulu nang akan mangihut siap budi, sai majuju hodo, hosiana, pinu cima naro marhiti-hiti guarni Tuhani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengikuti kisah perjalanan Tuhan Yesus, ketika ia memasuki kota Yerusalem menjelang hari kematiannya sudah semakin dekat, di mana dia masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Di sana dikisahkan bagaimana begitu banyak orang beramai-ramai menyongsong menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan melakukan banyak hal yang menunjukkan betapa mereka begitu menghormati Yesus sebagai seorang raja. Mereka mengeluh-elukan Yesus. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya dan juga daun-daunan hijau di sepanjang jalan yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Mereka juga bersorak-sorai, mengeluh-elukan Yesus yang melintas, yang memasuki kota. Dan mereka mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh sebuah keadaan yang begitu meriah. Sambutan yang penuh dengan sanjungan yang disampaikan oleh orang banyak.
Cara mereka untuk menunjukkan betapa mereka sangat percaya bahwa Yesus adalah Raja, Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan untuk membawa mereka selamat, membawa mereka lepas dari kerajaan Rom penjajah pada waktu itu. Namun persoalannya adalah ketika mereka dengan begitu antusias menunjukkan pujiannya, penghormatan, sambutannya kepada Yesus yang mereka yakini itu adalah Raja yang mereka nanti-nanti selama ini, tidak lama berselang setelah itu, mereka yang begitu semangat dan antusias menyambut Yesus sebagai Raja dan mengeluh-elukannya, justru mereka jugalah yang kemudian menyuarakan, salibkan kepada Yesus, Raja yang mereka tadi sudah elu-elukan. Saudara-saudara sekalian, sulit memang untuk bisa kita mengerti. Kenapa dengan begitu cepat pujian berubah menjadi hujatan? Kenapa kekaguman begitu cepat berubah menjadi sebuah kebencian, dendam yang meluap-luap? Dan begitulah kehidupan di tengah-tengah kita manusia ini. Bahwa begitu seringnya perasaan kita mengalami perubahan yang drastis ketika kita di dalam kekecewaan. Kekecewaan kita terhadap seseorang akan mengubah rasa suka menjadi benci, mengubah dorongan kita, dukungan kita menjadi sebuah penolakan dan menghambat. Itu karena sebuah rasa kekecewaan. Mungkin dia menyakiti hati kita, mungkin orang yang tadinya kita banggakan tidaklah seperti yang kita harapkan. Dan ketika kita tahu dia tidaklah seperti yang kita harapkan, rasa kecewa muncul dan kemudian kita berbalik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sama seperti sikap orang-orang banyak tadi terhadap Yesus yang mereka kecewa karena ternyata Yesus tidaklah bisa mereka harapkan menjadi Raja yang akan membawa mereka memberontak terhadap kerajaan Rom. Mereka kecewa. Itu sebabnya mereka yang tadinya mengeluh-elukan mengatakan Hosana. Kemudian mereka berbalik mengatakan salibkan, salibkan. Dan itu juga gambaran kehidupan kita terhadap Tuhan. Di masa sekarang ini saudara-saudara sekalian. Begitu banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Banyak orang yang tadinya mungkin adalah orang yang begitu memiliki semangat, memiliki gairah, melayani Tuhan di dalam hidupnya, memuji Tuhan, berdoa, memiliki hubungan yang begitu berapi-api, menunjukkan dia sebagai seorang pengikut Kristus yang bersemangat. Tetapi kemudian berubah menjadi seorang yang benar-benar dipenuhi dengan sikap yang dingin. Bukan hanya sekedar dingin, bahkan dipenuhi dengan rasa kemarahan. Kenapa? Karena kecewa terhadap Tuhan. Ada orang mungkin semangat, gairah untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, itu didorong oleh keinginan-keinginan hati, oleh maksud-maksud hati. Ketika dia merasakan, oh begitu indahnya ternyata memiliki Tuhan yang selalu mau menuruti permohonan-permohonan, yang selalu begitu baiknya memberikan apa yang diinginkan hati. Itu membuatnya begitu bersemangat untuk terus memuji Tuhan, berdoa dan memupuk hubungan yang begitu harmonis, begitu intim dengan Tuhan. Namun ketika tiba di masa di mana Tuhan menunjukkan kehendaknya berbeda dengan apa yang dia inginkan, yang dia cari,
disitulah sering kali muncul rasa kecewa. Ada orang kecewa ketika Tuhan mengizinkannya mengalami kegagalan. Dia gagal sementara, dia berpikir dia sudah berbuat maksimal dan dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kita lupa, tidak semua apa yang kita anggap baik itu baik menurut Tuhan. Dan tidak semua rencana yang kita anggap ada rencana terbaik adalah rencana yang Tuhan kehendaki. Banyak orang yang merasakan kekecewaan ketika dia tiba di masa di mana rencana Tuhan tidak sejalan dengan kehendak hatinya. Kehendak Tuhan tidak seturut dengan selera dan keinginan hatinya. Kemudian kecewa dan kita berbalik. Dari pujian menjadi sungut-sungut. Dari sebuah gairah bersekutu dengan Tuhan. Dengan rasa yang begitu enggan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari hari ini kita sungguh diingatkan. Supaya kita selalu memuji Dia. Supaya kita selalu mengagungkan Dia. Bukan karena Dia menuruti apa yang kita mau. Bukan karena Tuhan selalu menuruti permintaan-permintaan dan permohonan-permohonan kita. Sehingga kita menganggap Dia adalah Tuhan yang baik. Oleh karena itu, belajarlah. Pujilah Dia karena sebuah ketaatan. Mari memuji Tuhan. Mari membangun hubungan kepada Tuhan. Karena sebuah ketaatan. Karena Dia memang layak untuk dipuji dan disembah. Karena memang Dia adalah Allah kita. Dan kita harus taat terhadap setiap rancangan, setiap jalan, setiap kehendaknya yang mau dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan tidak selalu berupa sukacita, berupa keinginan-keinginan yang terkabul. Terkadang Tuhan mau tunjukkan siapa Dia, apa kehendaknya dengan mengizinkan kita melewati masa sulit. Mengizinkan kita mengalami masa-masa di mana kita betul-betul mungkin mengalami keterpurukan. Kita mengalami sakit, kita mengalami hal-hal yang mengecewakan hati kita. Tapi ingatlah, firman Tuhan selalu menghiburkan hati kita. Bahwa di dalam semuanya itu Dia adalah Allah yang setia. Allah yang pasti akan selalu memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu mari terus memuji Dia, menyembah Dia dalam segala keadaan. Oleh sebab Dia adalah Allah kita yang layak untuk dipuji dan disembah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur sebab firman Tuhan mengingatkan kami. Supaya kami boleh terus setia memuji Engkau, menyembah Engkau dalam segala keadaan. Biar Tuhan Roh-Mu yang kudus yang menuntun, menolong kami. Supaya kami boleh mengerti Tuhan. Bahwa Engkau bekerja di dalam segala sesuatu. Baik di dalam situasi di mana kami mengalami hal-hal yang penuh dengan kesukaan. Bahkan di dalam duka pun ternyata Engkau adalah Allah yang menyatakan kehendak-Mu yang terbaik untuk kami. Dan biarlah kami tetap setia memuji Engkau, menyembah Engkau, berseru kepadamu Tuhan di dalam semua keadaan itu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan membuat kami semua semakin dewasa, semakin mengenal Engkau di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari terus menjaga kesehatan kita. Kita mengingat untuk terus mengikuti setiap protokol yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.